Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 718. Apakah Anda menemukan sesuatu? Jalan pegunungan, langit roh Yao. Di pintu masuk paviliun kecil itu, sesosok tubuh berjubah tau putih perlahan berjalan keluar. Tuan Liu keluarlah. Tuan, kapan kita bisa pergi berburu di pegunungan untuk menghindari setan? Setelah sosok ini keluar, sosok di bawah paviliun juga berbicara kepadanya dengan hangat. Di samping monyet telinga 6, seorang anak kecil melambaikan tangannya. Semuanya, tenanglah. Satu persatu. Lalu, orang-orang yang mengantre berebut masuk ke loteng satu demi satu. Xiao Changtian yang berada di bawah pun merasakan firasat aneh saat melihat monyet telinga 6 itu. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Master Liu ini memberinya perasaan bahwa dia adalah seorang master cosplay. Bulunya berantakan dan sepasang telinganya aneh. Dia tampak sedikit seperti para ahli MLM dan Feng Shui di kehidupan sebelumnya. Dia akan menuruti penampilan seorang majikan di depan umum dan dengan santai membanggakannya kepada mereka. Ditambah dengan situasi setan saat ini, semua orang dalam bahaya, dan mereka bisa menghasilkan banyak uang. Akan tetapi, ini semua hanyalah tebakannya sendiri. Dia baru akan tahu setelah dia masuk dan melihat sendiri orang itu. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga bergabung dalam antrian. Seiring berlalunya waktu, Xiao Changtian melihat orang-orang berjalan keluar gedung satu demi satu dengan wajah gembira. Berikutnya, pada saat ini, suara anak kecil itu perlahan terdengar di telinga Xiao Changtian. Gilirannya, Xiao Changtian mendengar suara anak kecil itu dan berjalan ke paviliun. Tuan, silakan masuk ke dalam. Anak laki-laki itu menunjuk ke sebuah ruangan di loteng. Terima kasih banyak. Xiao Changtian berkata kepada anak laki-laki itu dan berjalan menuju kamar monyet telinga 6. Setelah memasuki ruangan, Xiao Changtian melihat monyet bertelinga 6 dari dekat. Apa yang ingin kau ketahui? Kelompok tentara bayaran mana yang paling murah? Lokasi tempat munculnya iblis atau lokasi tempat munculnya binatang iblis? Melihat Xiao Changtian, monyet telinga 6 berkata perlahan. Di langit roh iblis, hanya pertanyaan itulah yang muncul di benaknya. Dia berasal dari klan monyet telinga 6, yang merupakan eksistensi yang sangat istimewa di dunia binatang iblis. Mereka tidak kuat, tetapi kemampuan mereka untuk menghindari bahaya merupakan salah satu yang terbaik di seluruh Beyond Avalon. Oleh karena itu, ia mampu menjawab sebagian besar pertanyaan yang diajukan pengunjung. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk meramalkan hal-hal ini. Mereka harus membayar harga berupa rentang hidup mereka. Jika bukan karena banyaknya iblis jahat yang muncul di seluruh dunia manusia. Alam atas surga, dia akan merasakan bahaya besar. Dia tidak akan melakukan itu. Dia hanya ingin menabung sejumlah uang secepat mungkin dan melarikan diri. Xiao Changtian tersenyum pada monyet telinga 6. Dia tidak ingin mengikuti alur pikiran si monyet telinga 6. Pada saat ini, Xiao Changtian berkata kepada monyet bertelinga 6. Guru, bisakah Anda memberitahu saya dari mana asal saya? Xiao Changtian juga menatap monyet telinga 6. Bukankah para guru ini mengatakan bahwa mereka dapat meramalkan lokasi setan? Maka seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencari tahu dari mana asalnya. Monyet bertelinga 6 tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Jelas, pertanyaan Xiao Changtian menggelitik minatnya. Bukannya dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu saat dia sedang meramal. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak punya waktu untuk menanyainya karena amukan setan baru-baru ini. Saat mereka muncul, mereka buru-buru menyatakan tujuan mereka. Benar-benar tidak ada seorang pun yang seperti Xiao Changtian. Namun, kemampuannya juga nyata. Monyet telinga 6 tersenyum pada Xiao Changtian dan mengumpulkan Zhen Yuan di mata dan telinganya. Monyet telinga 6 memiliki kemampuan melihat dan mendengar sejauh ribuan mil. Mengapa dia harus takut dengan keraguan Xiao Changtian? Ketika dia memperhatikan Xiao Changtian dengan saksama, monyet telinga 6 mendapati dirinya berada di dunia spiritual. Raungan. Raungan marah bergema di telinga monyet bertelinga 6, menghancurkan penyelidikannya terhadap Xiao Changtian. Kemudian, monyet bertelinga 6 melihat seekor harimau putih yang ganas sedang menatapnya. Sebelum monyet bertelinga 6 dapat bereaksi, ia merasakan ruang di sekitarnya berputar. Wus!
Seekor semut kekacauan dengan dua antena perak dan kekuatan spasial di sekitarnya juga sedang menatapnya. Ini adalah harimau putih, dan binatang surgawi semut kekacauan. Melihat kedua binatang surgawi itu, monyet bertelinga enam berkata dengan takut. Kemudian, dia berlutut di depan mereka dan berkata dengan takut, monyet bertelinga enam memberi salam kepada kedua senior. Saya tidak tahu bahwa kedua senior itu telah berkenan menyambut Anda. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda. Binatang mistis yang tercatat dalam buku leluhur muncul di depannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak monyet bertelinga enam. Akan tetapi, tidak peduli apapun, kedua makhluk suci ini bukanlah orang yang bisa disinggungnya sekarang. Semut kekacauan memandang monyet bertelinga enam dan bergumam. Apakah mereka keturunan monyet? Namun, mereka tampaknya tidak memiliki garis keturunan yang sama. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Chaos-an, siapa peduli dia keturunan siapa? Bunuh saja dia. Mendengar perkataan harimau putih, monyet bertelinga enam menjadi sangat takut sehingga dia segera berkata. Macan putih senior, aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggungmu, tolong maafkan aku. Niat membunuh dalam kata-kata macan putih membuat monyet telinga enam merasa bahwa macan putih tidak sedang bercanda dengannya. Kau berani memata-matai Tuan. Katakan padaku, haruskah aku membunuhmu? Harimau putih itu menatap monyet bertelinga enam dan mendengus padanya. Tubuh monyet bertelinga enam bergetar ketika mendengar kata-kata harimau putih. Tuan, mungkinkah orang di depannya tadi? Dia teringat dengan penampilan Xiao Changtian, dia berpakaian hijau, lembut dan anggun, dan auranya terkendali. Dia pastilah seorang ahli yang tak tertandingi. Bukan saja dia tidak melihat dunia luar, tetapi dia juga ingin mencari tahu latar belakang orang lain. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Dengan pemikiran ini, monyet telinga enam berkata dengan takut. Orang rendahan ini tidak tahu bahwa senior telah memberkahi kita dengan kehadiranmu, jadi tolong beri orang rendahan ini kesempatan. Semut kekacauan melihat monyet bertelinga enam dan berkata kepada harimau putih, cukup memberinya pelajaran. Lebih baik memberi monyet terkutuk itu wajah. Harimau putih mendengus dan menatap monyet telinga enam. Apa saja yang guru tanyakan kepadamu, jawablah dengan jujur, mengerti. Saya mengerti, saya mengerti. Monyet bertelinga enam itu segera bersujud sebagai jawaban. Begitu dia selesai berbicara, monyet bertelinga enam merasakan dunia di sekitarnya berputar. Dia kembali ke loteng. Pada saat ini, Xiao Changtian tersenyum pada monyet bertelinga enam dan berkata, bagaimana, Tuan? Apakah Anda sudah menghitung sesuatu? Bab 719. Raja Bunga Pemakan Manusia, 1. Di loteng di jalan pegunungan di langit roh Yao. Monyet telinga enam melihat wajah Xiao Changtian yang tersenyum, dan rasa takut di hatinya belum sepenuhnya hilang. Setelah Xiao Changtian menyelesaikan kalimatnya, dia secara refleks menjawab. Senior, aku tidak berhasil menghitungnya. Xiao Changtian mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata monyet bertelinga enam. Dia berkata dengan marah. Kamu benar-benar tidak menghitungnya. Guru ini telah menunjukkan warna aslinya begitu cepat. Dia masih berharap dapat memperkirakan lokasi iblis itu. Langkah pertama telah mengecewakannya. Bukankah itu membuang-buang waktunya? Mendengar kemarahan dalam kata-kata Xiao Changtian, monyet bertelinga enam dengan cepat menjawab. Senior, saya benar-benar tidak menghitungnya. Sambil berbicara, monyet bertelinga enam juga menangis. Pada saat yang sama, dia bingung. Apa yang dilakukan orang penting seperti itu di sini? Mungkinkah mereka datang ke sini untuk mengganggunya? Namun, dia tampaknya tidak menyinggung perasaannya. Hai, Xiao Changtian menghela napas setelah mendapat konfirmasi dari monyet telinga enam. Jadi, kamu berbohong saat mengatakan kamu tahu lokasi iblis-iblis itu. Tidak, senior. Aku masih bisa menghitung lokasi iblis jahat. Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet telinga enam segera menjawab. Xiao Changtian hendak pergi ketika mendengar kata-kata monyet bertelinga enam. Dia menatapnya. Orang ini bahkan tidak tahu dari mana dia berasal, namun dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah setan. Mungkinkah dia masih ingin membodohinya? Jangan bilang kau mencoba mengolok-olokku, atau kau tertarik dengan cincin interspatial di jariku. Adapun para majikan ini, dia ingin langsung mengungkap motif mereka. Monyet telinga enam menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Xiao Changtian. Tidak,
Tidak, tidak, senior, bagaimana mungkin orang rendahan ini berani? Setiap kata yang dikatakan orang rendahan ini adalah kebenaran. Monyet bertelinga enam menyadari bahwa dia tidak dapat menebak pikiran Xiao Changtian. Dia hanya berharap Xiao Changtian akan melepaskannya dan berhenti menyiksanya. Setelah mendengar kata-kata monyet bertelinga enam, wajah Xiao Changtian berubah serius dan dia berkata, "Baiklah, kalau begitu bawa aku ke tempat iblis itu berada. Kalau aku tahu kau berbohong padaku, kau akan kena masalah." Mengira monyet telinga enam masih mencoba menipunya, Xiao Changtian tidak tinggal diam. Mendengar perkataan Xiao Changtian, mata monyet telinga enam berbinar. "Senior, apakah Anda bermaksud membiarkan saya mengikuti Anda? Apa, kamu tidak mau pergi?" Xiao Changtian mengerutkan kening dan berkata kepada monyet telinga enam. "Tidak, tidak, aku akan membawamu ke sana sekarang." Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet telinga enam sangat gembira dan mengangguk padanya. Tidak peduli bagaimana sikap Xiao Changtian terhadapnya, pengalamannya bertahun-tahun telah memberitahunya. Di dunia iblis jahat di alam manusia di atas surga, mengikuti Xiao Changtian sepenuhnya aman. Kalau dia tidak memeluk paha sebesar itu, dia tidak tahu di mana dia tinggal selama ini. Xiao Changtian mendengar kata-kata monyet bertelinga enam dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Kita bisa segera berangkat." Xiao Changtian tidak ingin membuang waktu lagi dengan monyet telinga enam, jadi dia langsung pergi menemui iblis itu. Pada saat itu, tidak perlu lagi diperdebatkan apakah orang ini pembohong atau bukan. "Baiklah, senior." Monyet telinga enam segera mengemasi barang-barangnya di loteng. Kemudian, monyet bertelinga enam berkata kepada anak laki-laki di luar. "Anak kecil, cukup sekian untuk hari ini. Kami tutup. Tujuan membuka loteng ini adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dan mencari tempat berlindung. Sekarang dia sudah memiliki Xiao Changtian sebagai pendukungnya, mengapa dia mau membuka loteng ini? Kalau dia tidak memeluk paha, dia pasti." Setelah mendengar perkataan si monyet telinga enam, anak kecil itu pun menggantungkan tanda di pintu masuk yang menandakan bahwa restoran itu tutup. Kemudian, dia berjalan ke loteng. Ketika dia melihat monyet bertelinga enam, dia berkata kepadanya, "Guru, mengapa Anda tutup sepagi ini? Kita sudah bergantung pada seseorang. Kita tidak akan membuka loteng ini di masa mendatang." Monyet telinga enam memandang anak laki-laki itu dan memasukkannya ke dalam cincin interspasialnya. Dia harus membawa muridnya sendiri. Tak lama kemudian, monyet telinga enam datang ke sisi Xiao Changtian di sebuah gang kecil di jalan pegunungan. "Little Six, kau di sini. Katakan padaku, di mana iblis itu?" Xiao Changtian berkata pada monyet telinga enam. Monyet bertelinga enam mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata, "Senior, menurut prediksiku, pemimpin iblis itu akan segera selesai di Gunung Banteng Hijau. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke Green Bull Mountain. Gunung Banteng Hijau, bukankah itu tempat dia membawa pulang sekumpulan banteng hijau terakhir kali?" Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian juga menggunakan pedang kinesis. Teknik terbang dan terbang menuju Gunung Banteng Hijau bersama monyet telinga enam. Berdiri di atas pedang terbang Xiao Changtian, monyet telinga enam merasa seperti sedang memeluk paha yang kuat. Pedang terbang di bawah kaki mereka merupakan senjata dewa terkuat yang pernah dilihatnya. "Aku jadi penasaran, apa yang ingin dilakukan senior terhadap setan-setan itu?" Pada saat ini, monyet telinga enam menyampaikan pikirannya kepada Xiao Changtian. "Senior, kenapa kamu mencari iblis? Bunuh pemimpin iblis." Xiao Changtian menjaga kata-katanya tetap singkat saat dia menggunakan teknik pedang terbang. "Membunuh pemimpin iblis." Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet telinga enam menarik napas dalam-dalam. Sekarang, di langit roh iblis, semua orang takut pada iblis. Senior sebenarnya ingin membunuh mereka. Seseorang harus tahu bahwa setiap pemimpin iblis adalah pencipta abadi. Namun, Xiao Changtian mampu menjadikan kedua binatang mitos itu sebagai peliharaannya. Monyet telinga enam merasa lega. Pada saat ini, suara Xiao Changtian terdengar lagi. "Baiklah, Little Six, apakah kamu tahu seperti apa rupa iblis-iblis itu?" Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet telinga enam menjawab dengan jujur. Iblis-iblis dari langit roh iblis sebagian besar adalah bunga pemakan manusia. Pemimpin mereka adalah Raja Bunga Pemakan Manusia. Bunga piranha dulunya merupakan penguasa di dunia binatang iblis.
Sayang sekali, perlahan-lahan punah. Dia tidak menyangka bahwa itu akan terkikis oleh energi jahat dan menjadi iblis dari dunia jahat. Bunga pemakan manusia. Mendengar perkataan monyet telinga enam, Xiao Changtian mulai merenung. Sekarang mereka berdua sudah bersama, si kecil enam tidak perlu lagi berbohong padanya. Dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan bunga piranha miliknya. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Green Bull, seorang lelaki berpakaian merah jambu mengulurkan jari-jarinya yang berpola anggrek. Ia menyedot semua air di danau di puncak gunung hingga kering. Orang ini adalah pemimpin iblis jahat yang telah menyerang iblis. Spirit Sky, Raja Bunga Pemakan Manusia. Setelah dia selesai, seorang penjaga iblis datang ke sisinya. Pemimpin, kami telah menemukan aura monyet bertelinga enam. Ia menuju ke Gunung Banteng Hijau. Oh, kamu masih mengambil inisiatif. Bab 720, apakah tidak ada yang tersisa? 1. Roh Iblis Langit, di atas Gunung Banteng Hijau. Setelah Raja Bunga Pemakan Manusia mendengar laporan bawahannya, ia juga perlahan berkata kepadanya. Lalu bagaimana dengan apa yang telah kamu lakukan? Pemimpin, sesuai dengan instruksi Anda, setan-setan dari semua ukuran di Banteng Hijau sebagian besar telah dibersihkan. Adapun kelompok tentara bayaran di luar dan iblis yang melarikan diri. Pada titik ini, penjaga iblis bunga piranha berhenti sejenak. Mereka terlalu licik. Mereka bisa menghindari kejaran kita setiap saat. Mendengar perkataan bawahannya, Raja Bunga Pemakan Manusia itu mengepalkan tangannya, tatapannya dingin. Bukankah monyet bertelinga enam akan datang? Di mana rekannya? Pada saat ini, beberapa manusia juga dikawal oleh iblis bunga piranha. Mereka semua adalah manusia yang bekerja dengan klan monyet telinga enam. Klan monyet telinga enam pandai menebak, tetapi mereka tidak kuat, jadi mereka bekerja sama dengan manusia. Aku penasaran bagaimana perasaan monyet kecil itu saat melihat sahabatnya disiksa. Kau harus membayar harga karena telah merusak rencanaku. Begitu dia selesai berbicara, Raja Bunga Pemakan Manusia itu langsung berubah ke tubuh aslinya. Wus! Bunga pemakan manusia raksasa perlahan muncul di puncak Gunung Green Bull. Setelah Raja Bunga Pemakan Manusia memperoleh asal daun surgawi dari langit roh iblis, ia berencana untuk bangkit dan pergi ke langit roh suci untuk mengambil alih kekacauan para iblis tikus. Akan tetapi, monyet telinga enam ini telah merusak rencananya berkali-kali, yang membuatnya sangat tidak senang. Sebelum dia pergi, dia harus berhadapan dengan monyet telinga enam. Pada saat ini, Xiao Changtian dan monyet telinga enam perlahan tiba di Gunung Banteng Hijau. Berdiri di atas pedang, Xiao Changtian melihat ke bawah dan memperhatikan keanehan Gunung Banteng Hijau. Dia tidak melihat seekor pun binatang buas di pegunungan besar ini. Setelah itu, Xiao Changtian mengendalikan pedang di bawah kakinya untuk jatuh ke hutan Banteng Hijau. Xiao Changtian mendarat di tengah Gunung Banteng Hijau dan berkata kepada monyet bertelinga enam. Little Six, di mana iblis yang kamu sebutkan? Monyet telinga enam juga mengumpulkan saripati vitalnya di matanya. Dia mengamati sekeliling Green Bull Mountain, mencari lokasi iblis jahat. Biasanya, dia tidak berani melakukan ini. Tetapi sekarang setelah Xiao Changtian berada di sisinya, monyet telinga enam mulai bertindak tanpa kendali. Tak ada cara lain. Punya paha itu menyenangkan. Ketika monyet telinga enam sedang mencari di Gunung Banteng Hijau, Raja Bunga Pemakan Manusia merasakan indera spiritualnya. Raja Bunga Pemakan Manusia mendengus dan kemudian bertabrakan dengan indera spiritual monyet telinga enam. Monyet kecil, sepertinya kau benar-benar tidak peduli padaku. Suara marah Raja Bunga Pemakan Manusia perlahan terdengar di pikiran monyet telinga enam. Kemudian Raja Bunga Pemakan Manusia menunjukkan manusia kepada monyet telinga enam. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Ah! Teriakan manusia bergema dalam pikiran monyet telinga enam. Raja Bunga Pemakan Manusia, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, dalam pengertian spiritual monyet telinga enam, sahabatnya yang saling menolong sedang dicambuk oleh Raja Bunga Pemakan Manusia. Darah segar terus berceceran dari tubuhnya. Lendir Raja Bunga Pemakan Manusia mengalir di tubuhnya. Raja Bunga Pemakan Manusia ingin menyiksa Xiao Ye sampai mati. Pada saat ini, monyet bertelinga enam sangat marah. Saat bunga piranha muncul di langit roh iblis, dia menyuruh Xiao Ye meninggalkan langit roh iblis. Ia tidak menyangka kalau dirinya masih akan ditangkap oleh setan. Akan tetapi,
Monyet telinga enam juga tahu bahwa alasan mengapa Raja Bunga Pemakan Manusia itu menargetkan Xiao Ye ada hubungannya dengan dirinya. Di lereng gunung, Xiao Changtian berkata kepada monyet bertelinga enam. Little Six, bagaimana penyelidikannya? Monyet bertelinga enam mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, iblis itu ada di puncak gunung, dan bunga piranha itu masih menyakiti teman-temanku. Monyet telinga enam tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Melihat ekspresi monyet bertelinga enam, Xiao Changtian mengerutkan kening dan berkata kepada monyet bertelinga enam. Ayo naik dan lihat. Tampaknya si monyet telinga enam tidak berbohong padanya. Lagi pula, dia tidak bisa memalsukan perasaannya yang sebenarnya. Xiao Changtian dan monyet telinga enam semakin dekat ke puncak. Suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Ding dong. Keberadaan pemimpin iblis telah terdeteksi. Tuan rumah, tolong bunuh dia. Mendengar suara sistem, Xiao Changtian memandang monyet telinga enam. Sekarang, tampaknya si enam kecil tidak berbohong kepadanya. Liu kecil, terima kasih. Xiao Changtian berkata pada monyet telinga enam. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, monyet bertelinga enam membungkuk dan berkata, Senior, Little Six memintamu untuk menyelamatkan Xiao Ye. Monyet telinga enam juga tahu bahwa Xiao Changtian adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Xiao Ye dari Raja Bunga Pemakan Manusia. Xiao Changtian menatap monyet telinga enam dengan pandangan meyakinkan. Jangan khawatir, temanmu pasti baik-baik saja. Setelah itu, Xiao Changtian membawa monyet telinga enam ke puncak gunung. Karena si kecil enam tidak berbohong kepadanya, tentu saja benar kalau ada seseorang yang mengalami kemalangan di gunung. Berkat perintah Raja Bunga Pemakan Manusia, bunga pemakan manusia di kedua sisi jalan pegunungan tidak menghentikan Xiao Changtian dan monyet telinga enam untuk terus maju. Mereka berdua segera sampai di puncak gunung. Melihat Xiao Ye disiksa oleh Raja Bunga Pemakan Manusia, monyet bertelinga enam berkata kepadanya. Xiao Ye, monyet kecil, kau di sini. Kau telah merusak rencanaku. Sekarang, kau harus menahan rasa sakitnya. Pada saat ini, Raja Bunga Pemakan Manusia menatap monyet telinga enam dan tertawa. Alasan mengapa dia membiarkan mereka adalah untuk menyiksa Xiao Ye sampai mati di depan mereka. Biarkan mereka merasakan sakit. Xiao Changtian juga melihat Xiao Ye disiksa. Itulah kali pertama dia melihat bunga piranha sedekat ini. Namun, melihat Raja Bunga Pemakan Manusia menyiksa manusia, Xiao Changtian menjadi marah. Kemudian, Xiao Changtian menatap Raja Bunga Pemakan Manusia itu dengan dingin. Seolah merasakan tatapan dingin Xiao Changtian, Raja Bunga Pemakan Manusia itu juga menatap Xiao Changtian. Kemudian, ia perlahan-lahan mengirimkan suaranya ke monyet telinga enam. Monyet kecil, ini juga manusia yang melindungimu, kan? Iya, sepi sekali. Sekarang aku mencari manusia paling rendah untuk menjadi pengawalku. Apakah tidak ada yang tersisa di klan manusia dan klan monyet bertelinga enam? Saat dia mengatakan itu, Raja Bunga Pemakan Manusia itu membuka mulutnya yang berdarah ke arah Xiao Changtian. Dia ingin membunuh semua manusia di depan monyet telinga enam. Bab 721, kita masih harus terus membunuh mereka. 1. Roh Iblis Langit, Gunung Banteng Hijau. Raja Bunga Pemakan Manusia membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang Xiao Changtian. Pada saat ini, Xiao Changtian juga menatapnya dan mendengus dingin. Bunga pemakan manusia ini benar-benar ingin memakan siapa saja yang dilihatnya. Lalu Xiao Changtian menghunus pedangnya. Wus! Pedang panjang itu terhunus, membawa hawa dingin yang mengejutkan. Aura mengerikan juga menyebar dari pedang panjang itu. Saat pedang itu muncul, cabang-cabang Raja Bunga Pemakan Manusia terpotong karena ketajaman pedang itu. Wus! Raja Bunga Pemakan Manusia merasakan perubahan itu dan memperlambat langkahnya. Kemudian, Xiao Changtian menebas Raja Bunga Pemakan Manusia. Tidak, Raja Bunga Pemakan Manusia itu menatap pedang yang datang dan sudah sedikit ketakutan. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang-orang tua dari aliansi jalan kebenaran itu terjebak? Mengapa ada ahli seperti itu di Demon Spirit Sky? Raja Bunga Pemakan Manusia merasakan aura suci pada bilah pedangnya. Dan aura ini tampaknya mampu memurnikan energi jahat dalam tubuhnya. Di bawah aura ini, Raja Bunga Pemakan Manusia merasa jika terkena, ia pasti tidak akan lolos dari kematian. Dia buru-buru menghindar ke samping. Pedang Xiao Changtian juga menebas kelopak bunga itu. Wus!
Kelopak bunga Raja Pemakan Manusia berhamburan ke udara. Melihat pedangnya tidak mengenai bagian vital Raja Bunga Pemakan Manusia, Xiao Changtian juga mengangkat pedangnya dan membidik ke arah Raja Bunga Pemakan Manusia. Pada saat ini, Raja Bunga Pemakan Manusia tidak punya niat untuk melawan Xiao Changtian. Dengan sekejap, dia hendak meninggalkan Green Bull Mountain. Sekarang dia agak mengerti mengapa setan tikus itu dibunuh. Jadi ada keberadaan seperti itu di alam manusia di atas surga. Mungkinkah itu adalah inkarnasi dari Dao Surgawi dari dunia jahat? Sambil memikirkan hal itu, Raja Bunga Pemakan Manusia itu pun berlari sekuat tenaga. Akan tetapi, sebelum dia bisa melangkah beberapa langkah, Raja Bunga Pemakan Manusia itu mendapati dirinya berada di suatu ruang. Cahaya bintang telah menyala di bawah kakinya. Cahaya itu dengan cepat menyebar dan saling terhubung, membentuk papan catur besar. Raungan. Raungan marah terdengar saat itu. Segera setelah itu, seekor anjing penelan surga yang dapat melahap langit dan bumi dengan mulutnya yang berdarah terbuka lebar dan kakinya di papan catur surga muncul di hadapan Raja Bunga Pemakan Manusia. Anjing penelan surga. Saat melihat anjing penelan surga, Raja Bunga Pemakan Manusia menjadi takut dan hatinya hancur. Kalau dia bertemu dengan makhluk dewa lainnya, dia mungkin punya niat untuk melawan. Namun, menghadapi leluhur pemakan, anjing penelan surga, di bawah tekanan asal-usul, dia tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Setelah itu, Raja Bunga Pemakan Manusia ditelan oleh anjing penelan surga ke dalam perutnya. Wus! Setelah menelan Raja Bunga Pemakan Manusia, anjing penelan surga menghembuskan napas. Di atas gunung banteng hijau, Xiao Changtian juga datang ke sisi Raja Bunga Pemakan Manusia. Pedang panjang itu menembus tubuh Raja Bunga Pemakan Manusia. Pada saat ini, Raja Bunga Pemakan Manusia itu benar-benar menghilang. Ding dong, tuan rumah telah membunuh pemimpin iblis jahat. Pada saat ini, suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Pada saat yang sama, setelah semua iblis bunga piranha di seluruh gunung banteng hijau merasa bahwa pemimpin mereka telah meninggal, mereka terkejut. Mereka juga bergegas meninggalkan Green Bull Mountain. Di atas gunung, monyet telinga enam memandang Raja Bunga Pemakan Manusia, yang beberapa saat yang lalu bersikap sangat sombong. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia mengira dia memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Xiao Changtian. Namun, dia tidak menyangka Xiao Changtian menjadi penguasa tiga binatang dewa, bukan keduanya. Kalau begitu, akankah sulit baginya untuk tetap berada di sisinya di masa mendatang? Meskipun begitu, monyet telinga enam masih berjalan ke sisi Xiao Changtian. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Sahabatnya Xiao Ye telah diselamatkan olehnya, dan itu semua berkat Xiao Changtian. Xiao Changtian tersenyum pada monyet telinga enam. Liu kecil, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kamu telah melakukan kebaikan yang besar kepadaku. Sebelumnya ia sudah menduga kalau si keenam kecil ini jago menipu. Xiao Changtian melanjutkan, Liu kecil, pembayaran seperti apa yang kamu inginkan? Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet telinga enam secara naluriah ingin menolak. Bagaimanapun, senior ini telah banyak membantunya. Bukankah itu sedikit tidak masuk akal? Namun, setelah berpikir sejenak, monyet telinga enam berkata kepada Xiao Changtian, senior, saya harap Anda bisa meminjam bantuannya. Selagi dia bicara, monyet telinga enam menunjuk ke arah Xiao Ye. Dia sudah memeriksa bahwa tubuh Xiao Ye telah diserbu oleh energi jahat. Jika dia dibiarkan sendiri, dia akhirnya akan menjadi iblis. Xiao Changtian tersenyum dan berkata, Little Six, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Si kecil enam ini masih sangat baik. Sebenarnya dia akan membantu meski dia tidak mengatakannya. Pada saat ini, Xiao Changtian juga datang ke sisi Xiao Ye. Xiao Changtian juga mengeluarkan sebotol bubuk obat dari sakunya. Dia mengoleskan bubuk itu ke bagian Xiao Ye yang telah terkorosi oleh cairan Raja Bunga Pemakan Manusia. Asap hitam mengepul dari tubuh Xiao Ye. Tampaknya aura jahat di tubuh Xiao Ye mulai menghilang. Setelah itu, Xiao Changtian berkata kepada monyet bertelinga enam. Liu kecil, tidak apa-apa. Temanmu hanya perlu istirahat. Terima kasih, senior. Pada saat ini, monyet telinga enam kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Changtian. Setelah itu, pancaran cincin interspasial di tangannya membesar dan Xiao Ye terhisap ke dalamnya. Kemudian,
Monyet bertelinga enam berkata kepada Xiao Changtian. Senior, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kita, Xiao Liuxi, apakah kamu berencana untuk mengikutiku di masa depan? Xiao Changtian terkejut mendengar kata-kata monyet telinga enam. Ya, sekarang iblis sudah merajalela, kalau senior tidak keberatan, aku ingin mengikuti senior. Monyet telinga enam tidak berani berbohong di depan Xiao Changtian, jadi ia mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar perkataan monyet telinga enam, Xiao Changtian merenung sejenak. Bukannya mustahil bagi Little Six untuk mengikutinya. Hanya saja kemampuannya tampaknya tidak begitu berguna baginya. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada monyet bertelinga enam. Liu kecil, jika kau mengikutiku, penghasilanmu mungkin akan turun drastis. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, monyet bertelinga enam menjawab. Senior, aku tidak butuh imbalan apapun. Aku hanya perlu tetap berada di sisimu. Xiao Changtian mengangguk mendengar perkataan monyet telinga enam. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang kau akan mengikutiku. Little Six, apakah kau tahu di mana pemimpin iblis lainnya? Kita masih harus membunuh mereka. Bab 722, menyembunyikan pakar yang tak tertandingi. 1. Roh Iblis Langit, Gunung Banteng Hijau. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, monyet telinga enam memandang Xiao Changtian dengan hormat. Dia mengira Xiao Changtian hanya ingin berurusan dengan iblis dari langit iblis. Tetapi sekarang, tampaknya senior ingin berurusan dengan semua iblis di alam manusia di atas surga. Monyet telinga enam merasa sangat beruntung karena dapat mengikuti makhluk yang begitu kuat. Kemudian, monyet bertelinga enam berkata kepada Xiao Changtian. Senior, masih banyak iblis di alam manusia di atas surga. Aku ingin tahu yang mana yang harus kita tuju terlebih dahulu. Mendengar perkataan monyet bertelinga enam, Xiao Changtian merenung sejenak. Dia perlahan membuka antarmuka sistem di benaknya dan berkata kepada monyet bertelinga enam. Xiao Liuxi, selanjutnya mari kita pergi ke Treasure Pile Heaven. Ada dua pemimpin iblis di sana. Mari kita selesaikan dulu. Xiao Changtian sedikit bersemangat saat mengatakan ini. Jika dia harus berhadapan dengan dua pemimpin iblis juga. Menurut misi sistem, dia telah menyelesaikan setengahnya. Dengan kata lain, dia hanya setengah jalan lagi untuk membuka jalan menuju kekebalan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga menggunakan teknik terbang kinesis pedang dan terbang menuju surga Baodan bersama monyet telinga enam. Setelah Xiao Changtian dan yang lainnya pergi, pada saat yang sama, di pinggiran Gunung Banteng Hijau. Ada banyak kelompok tentara bayaran berkumpul di sini. Karena monyet telinga enam tiba-tiba ditutup, kelompok tentara bayaran ini tidak mendapat kabar apapun tentang setan. Oleh karena itu mereka tidak berani sembarangan memasuki Gunung Banteng Hijau untuk berburu. Pada saat ini, kelompok tentara bayaran ini juga merasakan bumi bergetar. Apa yang telah terjadi? Seorang pemimpin tentara bayaran berteriak, matanya dengan waspada menatap hutan di depan. Setelah itu, semua orang melihat setan bunga pemakan manusia menyerbu ke arah mereka dari Gunung Banteng Hijau. Serangan musuh, waspada. Pemimpin kelompok tentara bayaran taring serigala berteriak kepada anggota di belakangnya. Mereka berdiri di depan banyak kelompok tentara bayaran. Ketika iblis bunga piranha menyerbu, mereka akan menjadi yang pertama diserang. Untuk sesaat, semua kultivator kelompok tentara bayaran taring serigala mengerahkan keterampilan roh pertahanan terkuat mereka. Itu digunakan untuk menahan serangan kelompok tentara bayaran taring serigala. Kemanapun bunga piranha lewat, para tentara bayaran langsung dimangsa olehnya. Terlebih lagi, dari aura mereka, tampak mereka ingin menghabisi mereka dengan cepat. Mundur, mundur, mundur. Pada saat ini, pemimpin kelompok tentara bayaran taring serigala juga berkata kepada yang lain. Jika mereka terus melawan, seluruh kelompok tentara bayaran mereka akan menghilang di sini. Para iblis bunga piranha tampaknya tidak berniat mengejar mereka. Mereka terus berjalan keluar. Pada saat ini, seorang kultivator bayaran dari kelompok prajurit bayaran taring serigala menatap iblis bunga pemakan manusia itu dengan aura agresif. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, sang pembudidaya bayaran menutup matanya seolah-olah dia telah secara diam-diam menyetujui nasibnya. Wuss! Semburan cahaya keluar dari tubuhnya, lalu cahaya itu menyebar dengan cepat. Di bawah sorotan sinar itu,
iblis bunga piranha terus-menerus menjerit memilukan. Akhirnya, ia menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, semua orang menatap sang pembudidaya bayaran dengan kaget. Wow, ternyata ada ahli yang tak tertandingi yang tersembunyi di Wolf Fang Mercenary kita. Mama kecil, aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau di hadapanku. Tuan monyet bertelinga 6 telah pergi, dan ahli lainnya telah muncul. Pada saat ini, kata-kata kejutan, kegembiraan, dan keterkejutan terdengar di telinga para pembudidaya bayaran. Kultivator bayaran itu sendiri juga sangat bingung. Dia tahu kekuatannya sendiri. Lalu, pembudidaya bayaran itu melihat koin-koin yang tergantung di pinggangnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya melihat Xiao Changtian, dia tidak pernah melihat orang lain. Terima kasih atas bantuanmu, ahli. Pada saat ini, semua pembudidaya kelompok tentara bayaran berkata dengan penuh terima kasih. Melihat orang di sekelilingnya, sang pembudidaya bayaran menarik napas dalam-dalam. Dia menceritakan kepada orang lain tentang situasi yang dialaminya. Walaupun dia menikmati kehormatan itu, dia masih panik karena dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Setelah mendengar kata-kata pembudidaya bayaran, semua orang memiliki ekspresi curiga dan berkata, apakah itu berarti seorang guru yang tak tertandingi telah muncul di alam manusia kita? Di atas surga, dan Tuan Monyet bertelinga 6 adalah miliknya. Ya, kupikir begitu. Kalau tidak, mengapa Tuan Monyet bertelinga 6 tiba-tiba menghilang? Pasti senior itu. Dengan senior itu, semua iblis di alam manusia. Demi surga akan dihancurkan olehnya. Dengan pemikiran ini, semua orang merasakan gelombang kegembiraan dalam hati mereka. Tak lama kemudian, legenda langit berduka mulai menyebar di langit. Iblis. Pada saat yang sama, di dimensi alternatif. Bayangan kerangka itu perlahan berdiri di tengah kerumunan. 7 orang yang semula hadir dalam pertemuan itu kini telah menjadi 5 orang. Pada saat ini, hantu kerangka itu juga menggertakkan giginya dan perlahan berkata kepada yang lain. Raja bunga pemakan manusia juga sudah mati. Suara kerangka itu bagaikan batu besar yang jatuh ke telinga semua orang. Mereka masih bisa menerima kematian setan tikus. Namun, Raja bunga pemakan manusia juga telah terbunuh. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali situasi mereka. Barangkali, mereka akan menjadi orang berikutnya yang binasa. Setelah itu, sebuah bayangan perlahan berkata kepada yang lain. Apakah kau sudah tahu siapa pelakunya? Secara logika, orang-orang dari aliansi Dao benar itu semuanya terjebak di sisi dunia jahat. Yang lainnya mengangguk setuju. Sampai sekarang mereka masih belum tahu siapa yang berurusan dengan mereka. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Sosok kerangka itu melihat ekspresi ketakutan semua orang dan perlahan berkata, tidak masalah untuk mencari tahu siapa yang berurusan dengan kita. Semuanya, percepat pengumpulan asal Dao Surgawi. Kita masih membutuhkan seseorang untuk mengambil alih Saint Spirit Sky. Begitu hantu kerangka itu selesai berbicara, semua orang tetap diam. Tak seorang pun ingin memperjuangkan pekerjaan itu sekarang. Hantu kerangka itu memandang semua orang, merasa sedikit tidak puas. Dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dia berkata kepada semua orang. Karena tidak ada yang mau memimpin, mari kita temukan orang itu terlebih dahulu. Sekarang, semuanya, mari kita aktifkan formasi pencarian bersama. Semua orang mengangguk setuju. Mereka panik ketika tidak mengetahui siapa musuhnya. Kemudian, ki jahat melonjak dari tubuh setiap orang, dan akhirnya membentuk susunan besar di ruang hampa di antara mereka. Wus! Seberkas cahaya melesat keluar dari susunan itu dan mengalir keluar. Bab 723, Raja Kelelawar, pergi dan bantu, 1. Surga di baliknya, dalam kehampaan. Xiao Changtian dan monyet telinga 6 terbang perlahan di udara. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di udara. Berdiri di atas pedang, monyet bertelinga 6 itu gemetar. Melihat cahaya ini, matanya dipenuhi kewaspadaan. Dia bisa merasakan aura jahat yang kuat dari cahaya ini. Pada saat yang sama, pedang panjang itu juga memancarkan cahaya terang dan menghancurkan. Ringan dengan satu serangan. Pada saat yang sama, Treasure Pile Heaven juga sudah dekat. Xiao Changtian melihat ke arah gedung yang mendekat dan berkata kepada 6 telinga. Monyet, Little Six, ini adalah Treasure Pile Heaven.
Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Konon katanya ini adalah tempat yang diimpikan oleh para pembudidaya. Penyakit apapun bisa dirawat di sini. Setan di sini tidak seharusnya begitu merajalela. Lagi pula, setan-setan yang dilihatnya semuanya adalah hewan dan tumbuhan yang bermutasi. Bagi seorang dokter, hal ini cukup mudah untuk dikelola. Monyet bertelinga enam mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata perlahan, "Ya, senior. Tracer Pil Sky terkenal dengan penyempurnaan obatnya. Namun, Master Pavilion Pil telah menghilang selama beberapa waktu. Situasi di Tracer Pil Sky sedikit lebih buruk daripada tempat lain." Mendengar kata-kata monyet bertelinga enam, Xiao Changtian tercengang. Pavilion Pil ini seharusnya adalah faksi kultivator abadi yang hebat. Kalau begitu, surga Baodan ini masih dipenuhi oleh iblis. Little Six, iblis macam apa surga pil harta karun ini? Sebagai seorang dokter, Xiao Changtian juga ingin tahu apa yang membuat para alkemis itu tidak berdaya. Monyet telinga enam menggelengkan kepalanya. "Maaf, senior, aku tidak begitu jelas tentang situasi di surga Baodan." Xiao Changtian tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata monyet bertelinga enam. Tidak mungkin bagi Xiao Liuzi untuk mengetahui segalanya. Ketika saatnya tiba, dia akan turun dan bertanya. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian menunggangi pedang panjang di bawah kakinya dan memasuki surga pil harta karun bersama monyet telinga enam. Pada saat yang sama, di dimensi alternatif yang gelap. Batuk, 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 batuk yang keras perlahan keluar dari mulut kerangka itu. "Ada apa, Ketua?" Ketika para pemimpin iblis lainnya melihat penampakan kerangka itu, mereka buru-buru berkata kepadanya dengan khawatir. Pembentukan mantra penyelidikan terganggu secara paksa. Desis. Begitu sosok kerangka itu selesai berbicara, semua orang di dimensi alternatif menghirup udara dingin. Susunan ini telah mengumpulkan kekuatan semua orang, tetapi masih dapat dipatahkan oleh pihak lain. Ini membuat mereka merasa sedikit takut. Namun, lokasi terakhir yang dikunci cahaya itu adalah di sekitar pil harta karun. Surga. Dengan kata lain, target orang itu selanjutnya mungkin adalah surga Pilbao. Setelah sosok kerangka itu selesai berbicara, yang lain perlahan menatap sosok di dimensi alternatif. Itu karena asal dao surgawi yang dikumpulkan oleh Tracer Pil Heaven telah mendarat padanya. Setelah beberapa saat terdiam, kerangka itu berkata kepada yang lain. "Raja Kelelawar, pergilah ke surga pil harta karun dan bantu hiu itu." Begitu sosok kerangka itu selesai berbicara, sosok iblis berbentuk kelelawar juga mengepalkan tinjunya ke arahnya. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan perlahan berkata padanya. "Jangan khawatir, Ketua. Kami akan menahan orang itu di sana selamanya." Tampaknya Raja Iblis Kelelawar tidak begitu takut terhadap Xiao Changtian. Ketika yang lain melihat sosok kerangka mengirim Raja Kelelawar untuk membantu, mereka juga merasa tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan Raja Kelelawar mempunyai pondasi yang paling dalam di alam manusia di atas surga. Raja Kelelawar sudah mengumpulkan kekuatan di Montenegro terlarang. Zona keluarga Li. Susunan penyerap energi yang unik bagi ras Bad Demon juga tak terkalahkan oleh ras manusia. Ingat, orang ini bisa menerobos penyelidikan kita. Kemungkinan besar dia adalah inkarnasi Dao Surgawi yang disebutkan oleh Guru Suci. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau harus fokus mengumpulkan asal Dao Surgawi. Sosok kerangka itu menyuarakan tebakannya, dan kedua pemimpin iblis itu mengangguk. "Pemimpin, jangan khawatir. Aku berjanji akan menyelesaikan misi ini." Pada saat yang sama, di surga pil harta karun, Xiao Changtian dan monyet telinga enam perlahan mendarat di jalan. Xiao Changtian perlahan membuka antarmuka sistem dalam pikirannya, mencoba mencari lokasi pemimpin iblis. Namun, fungsi sistem itu mengecewakan Xiao Changtian sekali lagi. "Sistem, bisakah kau membantuku mendeteksi lokasi pemimpin iblis?" Dia telah membunuh dua pemimpin iblis. Tidak peduli apapun, dia setidaknya harus memberikan beberapa hadiah besar. Ding dong. "Maaf, Tuan Rumah. Sistem tidak memiliki layanan seperti itu." Pada saat ini, suara sistem juga perlahan merespons dalam benak Xiao Changtian. Mendengar perkataan sistem, Xiao Changtian juga ingin menghajarnya. Namun, ketika dia memikirkan jalannya menuju tak terkalahkan, dia memutuskan untuk bertahan. Tepat saat Xiao Changtian hendak menyerah, suara sistem terus berdering. "Ding dong. Jika Tuan Rumah dapat membunuh dua pemimpin iblis lagi,
tuan rumah dapat memasuki pengasingan untuk berkultivasi terlebih dahulu. Apa itu? Xiao Changtian mendengar kata-kata sistem dan tertegun sejenak. Setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya bisa mulai berkultivasi. Pada saat ini, Xiao Changtian merasa bersemangat. Monyet telinga enam melihat Xiao Changtian tertawa sendirian. Sebaliknya, dia berkata kepadanya dengan ragu-ragu. Senior-senior, lihatlah tempat ini. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Kata-kata monyet bertelinga enam membangunkan Xiao Changtian dari hadiah sistem. Asal dia membunuh dua pemimpin iblis lagi, dia akan mampu memulai jalur kultivasinya. Setelah mendengar kata-kata monyet telinga enam, Xiao Changtian mulai dengan hati-hati memeriksa jalan-jalan di sekitarnya. Seperti yang dikatakan monyet bertelinga enam, tidak ada seorang pun di Treasure Pile Sky. Xiao Liuzi, bisakah kau memberitahuku di mana mereka sekarang? Senior, ya, tapi itu akan memakan waktu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Xiao Changtian tahu bahwa Xiao Liuzi benar-benar mampu, jadi dia berkata kepadanya. Lagi pula, dia tidak terburu-buru untuk menemukan pemimpin iblis itu. Dia masih harus mengisi kembali sejumlah sumber daya. Lagi pula, dia telah menghabiskan sebagian besar hal yang telah dia persiapkan di langit roh iblis dan langit roh suci. Saat sedang memikirkan hal ini, Xiao Changtian melihat sebuah penginapan bernama Breeze Pavilion. Xiao Liuzi, ayo masuk dan lihat-lihat. Alasan utama mengapa dia memilih penginapan ini adalah karena dia melihat apa yang dia butuhkan. Tampaknya ada berbagai macam tanaman obat di penginapan ini. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, monyet bertelinga enam mengikutinya ke dalam gua. Dia membutuhkan tempat yang tenang untuk melakukan perhitungannya. Bab 724, Permintaan Alkemis 1. Surga Pil Harta Karun, Paviliun Angin Jernih. Setelah Xiao Changtian membawa monyet bertelinga enam ke angin cerah paviliun, dia melakukan pemeriksaan sederhana. Sama seperti situasi di jalan, tidak ada seorang pun di seluruh penginapan. Pada saat ini, Xiao Changtian juga menemukan sejumlah ramuan herbal yang ia butuhkan. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak tanaman obat di penginapan ini. Kalau benda-benda ini ditumpuk, bisa menjadi sebuah pusat kesehatan kecil. Di dalam penginapan, monyet bertelinga enam melihat ekspresi Xiao Changtian dan bertanya kepadanya. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar perkataan monyet telinga enam, Xiao Changtian pun tak ragu lagi dan memberitahukan maksud kedatangannya. Saya menemukan benda-benda ini di penginapan dan bersiap untuk memurnikan beberapa bubuk obat. Saat kita menghadapi beberapa setan aneh, kita mungkin bisa menggunakannya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet telinga enam mengangguk. Suara Xiao Changtian terdengar lagi. Little Six, aku akan pergi dan mulai bekerja. Aku akan meninggalkan masalah menemukan pemimpin kelompok itu. Setan jahat untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian perlahan berjalan ke atas. Dia secara acak menemukan sebuah kamar di penginapan dan mengeluarkan tungku yang telah diberikan sistem sebelumnya kepadanya. Menurut para pemimpin iblis yang ditemuinya di langit roh suci dan langit roh iblis, kebanyakan dari mereka adalah hewan dan tumbuhan yang bermutasi. Dengan sedikit keterampilan kimia yang dipelajarinya di kehidupan sebelumnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membuat bubuk obat. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian meletakkan ramuan herbal ke dalam tungku dalam urutan tertentu. Wush! Setelah itu, seluruh tungku mulai bergetar. Pada saat yang sama, di luar paviliun angin jernih, monyet telinga enam duduk di kursi pelayan dan menggunakan saripati vitalnya. Dia sedang mencari lokasi iblis di alam manusia di atas surga. Pada saat ini, monyet telinga enam merasakan sesuatu. Di kamar Xiao Changtian, ada fluktuasi energi yang kuat. Senior, harta karun apa ini? Menurut perkiraan monyet telinga enam, fluktuasi ini sebanding dengan penampakan beberapa makam kuno. Selain itu pastilah makam kuno dari Sang Pencipta Abadi. Memikirkan hal ini, monyet telinga enam mengerutkan kening. Ini karena dia dapat merasakan beberapa kelompok orang tengah berkumpul menuju paviliun angin jernih. Tidak ada seorang pun di jalan ini ketika mereka pertama kali tiba. Sekarang setelah seseorang datang, monyet telinga enam harus bersikap hati-hati. Tak lama kemudian, monyet telinga enam berjalan menuju area luar paviliun angin sejuk. Saat keluar pintu, monyet telinga enam melihat sekelompok alkemis berseragam alkemis berjalan perlahan dari arah selatan jalan.
Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih. Orang tua itu berkata perlahan. Aura ini, mungkinkah leluhur dan yang lainnya telah kembali? Semuanya, ikutlah denganku untuk menyambut leluhur. Ucapan lelaki tua itu pun keluar, lalu tak lama kemudian ia pun tiba di depan pintu paviliun angin cerah. Melihat monyet telinga enam menjaga pintu masuk, mereka pun menghentikan langkahnya. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata kepada monyet bertelinga enam. Ini, anggota klan monyet bertelinga enam. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan kaget. Kemampuan monyet telinga enam bukanlah rahasia di alam manusia di atas surga. Mereka sangat menghormati klan mereka. Kemudian, monyet bertelinga enam berkata kepada orang tua itu. Kalian adalah ahli pil dari Treasure Pil Sky, kan? Apa yang kalian lakukan di sini? Saat kami datang, tidak ada seorang pun. Monyet telinga enam meninggikan suaranya. Jelaslah dia memberitahu lelaki tua itu dan yang lainnya agar tidak melompat keluar saat mereka merasakan aura orang senior itu. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum pada monyet telinga enam. Sahabat monyet bertelinga enam, kami berani datang ke sini karena kami merasakan aura kuat di paviliun angin cerah. Seperti yang kau tahu, akhir-akhir ini para iblis sedang mengamuk. Kami terpaksa bersembunyi. Siapakah senior yang meramu pil itu? Monyet telinga enam melambai pada tetua berambut putih. Kamu tidak punya hak untuk bertanya siapa orang di dalam sana. Kamu harus terus bersembunyi. Saat mereka berada di langit roh jahat, monyet telinga enam merasa bahwa Xiao Changtian ingin menyembunyikan identitasnya. Semuanya sangat sederhana. Xiao Changtian tidak mengatakan apapun. Beraninya dia membocorkan informasi Xiao Changtian kepada orang lain. Akan tetapi, perkataan monyet telinga enam menempatkan lelaki tua itu dan yang lainnya dalam posisi sulit. Mereka awalnya datang ke sini mengikuti aura sang pencipta abadi ini. Ini karena mereka semua adalah anggota Paviliun Pil dan mengetahui keberadaan aliansi jalan kebenaran. Ketika aura sang pencipta abadi muncul, mereka mengira sang leluhur telah kembali. Dia tidak menyangka kalau itu adalah ahli misterius lainnya. Namun, ketika dia memikirkan situasi Paviliun Pil saat ini, lelaki tua berambut putih itu masih berkata kepadanya. Monyet bertelinga enam, kami hanya ingin melihat yang ada di dalam. Paviliun Pil sekarang berada di tangan iblis jahat. Jika kita tidak merebutnya kembali, siapa yang tahu berapa banyak lagi korban yang akan diderita umat manusia kita. Pria tua berambut putih itu tahu bahwa menggunakan kekerasan tidak akan berhasil, jadi dia memutuskan untuk menggunakan taktik yang lembut. Mendengar perkataan orang tua itu, si monyet bertelinga enam berkata lagi kepada mereka. Aku tahu, kalian seharusnya memilih untuk bersembunyi. Ketika tuan itu keluar, aku akan memberitahunya niatmu. Orang tua berambut putih itu pun menjadi cemas sekali saat mendengar perkataan si monyet telinga enam. Tidak, masih ada beberapa alkemis yang terjebak di Paviliun Pil. Kami masih berharap orang itu dapat segera mengambil tindakan dan menyelamatkan kami. Jika itu di masa lalu, mengapa alkemis seperti mereka perlu meminta orang lain? Selalu saja para petani lain yang datang meminta pil obat kepada mereka. Hanya saja, di era di mana iblis merajalela, prioritas semua orang adalah memastikan keselamatan nyawa mereka sendiri. Para alkemis mereka telah menjadi orang yang mudah ditipu di mata para iblis karena kekuatan mereka yang lemah. Hanya dalam beberapa hari, seluruh surga pil harta karun mereka telah dikalahkan. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, monyet bertelinga 96 juga perlahan berkata kepada mereka. Katakan padaku, di mana pemimpin iblis itu sekarang? Pada saat yang sama, di langit di atas paviliun kecil di Treasure Pil Heaven. Garis-garis cahaya berwarna darah terdengar perlahan, lalu sosok Raja Kelelawar perlahan muncul di surga Baodan. Di depannya, seorang pria berjubah biru memperlihatkan giginya yang tajam saat melihatnya. Dia berkata perlahan kepadanya. Raja Kelelawar, kamu sangat lambat. Apa kamu takut? Bab 725, Senior melarikan diri. Harta karun pil surga, paviliunnya ada di langit. Setelah Raja Kelelawar mendengar kata-kata hiu itu, ia mendengus dingin. Kau benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Di surga Baodan, ada aura dewa penciptaan. Begitu dia selesai berbicara, Raja Kelelawar juga melihat ke arah paviliun angin bersih. Mendengar ini, pemimpin iblis hiu mengerutkan kening sambil melihat ke arah paviliun angin bersih. Aura jahat di tubuhnya menyebar, lalu jantungnya bergetar.
Seperti yang dikatakan Raja Kelelawar, surga Baodan memiliki aura Dewa Pencipta. Mungkinkah orang itu? Pada saat ini, pemimpin iblis hiu berkata kepada Raja Kelelawar dengan sedikit ketidakpastian. Aku tidak tahu. Pokoknya, aku akan ke sana dan melihatnya. Suruh orang-orangmu bekerja sama denganku. Juga, aku perlu mempercepat laju esensi Dao Surgawi. Begitu dia selesai berbicara, Raja Kelelawar mengabaikan pemimpin iblis hiu. Dengan sekejap sosoknya, dia langsung menyerang ke arah paviliun angin bersih. Pada saat yang sama, di depan paviliun King Feng, monyet telinga 6 mengerutkan kening saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Maksudmu, iblis jahat semuanya berkumpul di paviliun Pil. Pulau Obat. Ya, dan kita bisa merasakan bahwa energi spiritual di Treasure Pil Sky perlahan menghilang. Jelas, iblis-iblis itu melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Monyet telinga 6 senior, coba kau buat orang itu bertindak cepat. Sebagai alkemis, mereka memiliki kepekaan spiritual yang lebih kuat daripada yang lain. Oleh karena itu, tidaklah sulit untuk menemukan keanehan dari pil harta karun surga ini. Terlebih lagi, menurut perkiraan mereka, jika ini terus berlanjut, surga Baodan kemungkinan akan menjadi alam yang lebih rendah di masa mendatang. Karena itu mereka ingin membiarkan Xiao Changtian mengambil tindakan. Monyet telinga 6 ragu-ragu saat melihat betapa ngototnya lelaki tua itu. Baiklah kalau begitu. Karena aku tahu lokasi pemimpin iblis itu, aku akan pergi dan memberi tahu senior. Tunggu saja di sini. Jangan main-main. Monyet telinga 6 melihat lelaki tua itu dan yang lainnya mengangguk hormat padanya. Sebelum monyet telinga 6 dapat memasuki paviliun angin jernih, semua orang yang hadir merasakan aura jahat yang mengerikan turun. Wus, wus, wus. Di udara, seekor kelelawar iblis perlahan muncul, dan pada saat yang sama, serangkaian suara yang menusuk telinga keluar dari mulutnya. Oh tidak, setan-setan itu datang. Pada saat ini, seorang alkemis juga berkata dengan ketakutan. Adegan para setan membantai sekte mereka masih terbayang jelas dalam ingatan mereka. Orang tua yang memimpin berkata dengan lebih takut lagi. Tidak, ini berbeda dari iblis-iblis sebelumnya. Tampaknya ini adalah iblis kelelawar yang lebih kuat. Menurut leluhur, bukankah mereka disegel di daerah terlarang Montenegro? Mengapa kamu ada di sini sekarang? Melihat munculnya spesies setan baru, lelaki tua itu menjadi panik. Tuan monyet bertelinga 6, silakan undang senior keluar. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kita akan bisa pergi hari ini. Menyadari beratnya situasi, monyet telinga 6 tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan berjalan menuju paviliun angin jernih. Setelah Raja Kelelawar tiba bersama setan kelelawarnya, ia mengamati sosok-sosok yang ada di jalan. Dia berkata dengan dingin, bersihkan area ini. Begitu Raja Kelelawar selesai berbicara, kelelawar di sampingnya tidak ragu sedikit pun. Mereka menyerang para alkemis di bawah. Semuanya, tunggu. Ketika lelaki tua itu melihat setan kelelawar mendekat, dia berteriak pada yang lain. Semua orang menggunakan keterampilan roh yang mereka kuasai dan bertarung dengan setan kelelawar. Pada saat ini, di ruang tamu paviliun angin cerah, Xiao Changtian tengah menatap tungku perapian di hadapannya. Dia perlahan menuangkan cairan itu keluar dari tungku. Bang! Sebuah ledakan kecil terdengar dari mangkuk porselen. Xiao Changtian masih sedikit takut. Semua ini salahnya karena tidak belajar kimia dengan baik di kehidupan sebelumnya. Sial, dua hal ini bercampur dan bahkan terjadi ledakan kecil. Untungnya, itu adalah ledakan berskala kecil. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mengatasinya. Saat dia memikirkan hal itu, terdengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat monyet bertelinga 6. Xiao Changtian tersenyum dan berkata, Little Six, kau sudah menemukan pemimpin iblis, kan? Kita bisa pergi sekarang. Monyet telinga 6 mengangguk pada Xiao Changtian. Seperti yang diharapkan dari seorang senior. Dia benar-benar menguasai situasi di luar sana. Pada saat ini, monyet telinga 6 mengangguk pada Xiao Changtian. Ya, senior, setan itu ada di luar. Kemudian, Xiao Changtian mengikuti monyet telinga 6 keluar dari aula. Saat ini, di jalan Cool Breeze Pavilion. Setelah Raja Kelelawar merasakan ledakan yang datang dari ruangan itu, ia pun menatap ke dalam. Ledakan tadi tidak mungkin bisa dilepaskan tanpa kekuatan Sang Pencipta Abadi. Orang itu menggunakan kemampuan spiritual di dalam dirinya,
tetapi dia tidak keluar. Apa maksudnya? Ketika lelaki tua di bawah merasakan fluktuasi di ruangan itu, dia merasa senang. Semuanya, tunggu sebentar, senior akan segera keluar. Mendengar perkataan lelaki tua itu, para alkemis lainnya pun tampak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan dia bertarung dengan iblis kelelawar seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Sungguh membuang-buang waktu. Ketika Raja Kelelawar melihat reaksi sang alkemis di bawah, aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Apa itu? Dia sebenarnya pemimpin iblis. Meskipun lelaki tua itu tahu bahwa Raja Kelelawar itu bukan orang biasa, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang pemimpin iblis. Kalau begitu, ada dua pemimpin iblis di surga pil harta karun. Memikirkan hal ini, semangat para alkemis kembali turun drastis. Lagi pula, meski mereka mendapat bantuan dari senior di dalam, mereka hanya punya seorang dewa pencipta. Dua pemimpin iblis di sisi lain setara dengan dua dewa penciptaan. Mereka tetap akan ditekan. Ah, pada saat ini, tangisan memilukan seorang alkemis terdengar perlahan. Di bawah serangan Raja Kelelawar, para alkemis hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka semua jatuh karena serangannya. Pada saat ini, lelaki tua itu dan yang lainnya juga melihat ke arah pintu paviliun angin bersih. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk utama. Melihat mereka, lelaki tua itu dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah menunggu begitu lama, dan akhirnya, senior itu keluar. Kemunculan Xiao Changtian dan monyet telinga enam juga menarik perhatian Raja Kelelawar. Untuk sesaat, mereka menjadi fokus seluruh tempat. Namun, dia masih harus menunggu Xiao Changtian menyerang Raja Kelelawar dan yang lainnya. Seorang alkemis melirik Xiao Changtian dan tak dapat menahan diri untuk berkata, wow, senior kabur. Bab 726, Ketidaktahuan, 1. Treasure Pil Heaven, di depan Clearwind Pavilion. Seorang alkemis menunjuk Xiao Changtian dan berkata kepada yang lain. Senior melarikan diri. Kata-kata ini terngiang di telinga semua orang. Orang tua itu dan yang lainnya sedikit bingung pada awalnya. Setelah melihat sosok Xiao Changtian, dia mengerti segalanya. Di mata mereka, Xiao Changtian sama sekali tidak memiliki aura. Dia bahkan belum berada di lapisan Ki pertama. Seorang manusia, mungkinkah senior itu tahu bahwa ada dua pemimpin iblis di surga pil harta karun? Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka dengan kekuatannya, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu. Dengan pemikiran ini, yang lain mulai menebak motif Xiao Changtian. Kami benar-benar buta. Kami sebenarnya keluar untuk mencari masalah sendiri. Kami benar-benar membayar dengan cara yang salah. Jika kita terus bersembunyi di selokan, kita mungkin bisa bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Seperti yang diharapkan, semakin kuat mereka, semakin orang-orang itu menghargai hidup mereka. Dengan pemikiran ini, kelompok alkemis mulai mengkritik Xiao Changtian. Setelah Xiao Changtian mendengar kata-kata mereka, dia juga sedikit tercengang. Lingkungan di sekitarnya ramai, dan dia tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar mendengar sesuatu yang keluar. Xiao Changtian menatap kelelawar di udara dan berkata kepada monyet bertelinga enam, kera bertelinga enam kecil, ini adalah iblis, kan? Ketika dia baru saja keluar dari paviliun angin sejuk, sistem itu juga mengingatkannya dalam benaknya bahwa ia telah mendeteksi adanya pemimpin iblis. Pasti kelelawar ini. Monyet telinga enam mengangguk pada Xiao Changtian. Benar sekali, senior. Yang di tengah adalah pemimpin iblis, Raja Kelelawar. Xiao Changtian menatap Raja Kelelawar di tengah. Raja Kelelawar dan Xiao Changtian saling berpandangan. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa tidak nyaman. Ketika manusia-manusia itu bertemu mereka sebelumnya, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Namun, orang di depannya berbeda. Tatapan matanya agak terlalu tenang. Kemudian, Raja Kelelawar melihat Xiao Changtian berjalan mendekati apoteker dan yang lainnya. Orang tua itu menatap Xiao Changtian dan berkata perlahan. Anak muda, hidupmu sungguh pahit. Kau ditangkap untuk menjadi pengganti. Tapi jangan terlalu sedih. Begitulah dunia ini. Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, wajah Xiao Changtian tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah menjadi hitam. Omong kosong apa yang diucapkan orang tua ini?
Pengganti siapa? Menikmati saat-saat terakhirnya. Mengapa kedengarannya seperti dia akan mati? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada lelaki tua itu dengan wajah serius. Orang tua, kau bertingkah lagi. Bagaimana kau bisa bilang kau sudah mati? Bukankah itu hanya kelelawar? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Xiao Changtian, hatinya dipenuhi amarah. Namun, ketika dia berpikir bahwa semua orang tidak punya banyak waktu tersisa, dia perlahan berkata, lupakan saja, mereka yang tidak tahu tidak takut, mereka yang tidak tahu tidak takut. Orang di depannya hanyalah hantu fana pengganti. Bagaimana mungkin seorang manusia mengetahui kekuatan dewa penciptaan? Setelah Xiao Changtian mendengar kata-kata lelaki tua itu, semakin banyak garis hitam muncul di wajahnya. Kemudian dia berkata kepada orang tua itu, orang tua, sebaiknya kamu cari tempat duduk dan jangan berlarian. Lelaki tua ini jelas sudah tua dan punya masalah dengan otaknya. Dia tidak bisa membiarkannya berkeliaran. Kemudian, Xiao Changtian berbalik untuk menghadapi Raja Kelelawar dan yang lainnya. Lagi pula, merekalah tujuan sebenarnya operasinya kali ini. Melihat tindakan Xiao Changtian, lelaki tua itu mendesah dalam hatinya. Lupakan saja, tidak ada banyak perbedaan antara mati muda dan mati muda. Biarkan dia mati dulu. Ketika Raja Kelelawar melihat Xiao Changtian berjalan ke arahnya, dia pun ikut waspada. Orang ini tidak pernah menatapnya sejak dia muncul. Apakah dia sedang melakukan perang psikologis dengannya? Kemudian, Raja Kelelawar melihat Xiao Changtian mengeluarkan botol giok dari cincin interspasialnya. Ini adalah asam sulfat pekat yang baru saja disiapkannya dengan hati-hati. Saat Xiao Changtian melihat kelelawar ini, dia merasa mereka tampak familiar. Bukankah mereka mirip dengan binatang iblis kelelawar yang dilihatnya di Gua Li kecil? Pada saat itu, asam sulfat pekatnya sendiri dapat membunuh binatang iblis. Saat ini, mereka hanyalah sekumpulan kelelawar kecil biasa. Dia masih belum bisa menghadapi mereka. Saat Raja Kelelawar melihat Xiao Changtian mengeluarkan asam sulfat pekat, krisis dalam hatinya mencapai puncaknya. Bentuk formasi. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Kelelawar langsung membiarkan seluruh setan kelelawar mengelilinginya. Kemudian, setan kelelawar perlahan-lahan mentransfer kekuatannya kepada Raja Kelelawar. Wus! Xiao Changtian menggunakan pistol airnya untuk menyerang Raja Kelelawar di udara. Yo, kamu bahkan membuat sebuah formasi. Xiao Changtian berkata dengan senyum di wajahnya. Di udara, setan kelelawar berkumpul membentuk perisai. Tampaknya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memblokir serangan Xiao Changtian. Wus! Asam sulfat pekat disemprotkan ke tubuh Bad Demon seperti yang dijanjikan. Kemudian, di bawah tatapan terkejut dari lelaki tua itu dan yang lainnya, setan kelelawar jatuh dari langit satu demi satu. Wus! 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 Melihat penampakan setan kelelawar di tanah, mulut lelaki tua itu pun menganga lebar. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Raja Kelelawar pun tidak bereaksi. Dia hanya merasakan nyeri yang amat kuat hingga menggerogoti tulang dan mie sarafnya. Lalu seluruh tubuhnya meleleh di tempat. Dengan peningkatan susunannya, dia telah mencapai puncak alam penciptaan abadi. Bagaimana dia bisa terbunuh dalam satu serangan? Sosok Raja Kelelawar perlahan mendarat di tanah dengan kebingungan di hatinya. Pada saat ini, suara sistem perlahan naik di benak Xiao Changtian. Ding dong, tuan rumah telah membunuh pemimpin iblis jahat. Jumlah pemimpin iblis yang terbunuh adalah 3. Melihat jumlah pemimpin iblis di panel sistem hampir setengahnya. Xiao Changtian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kemudian, Xiao Changtian menoleh ke arah para alkemis dan berkata, lihat, itu hanya kelelawar kecil. Jangan terlalu terkejut. Baiklah, apakah kamu tahu kemana orang-orang di kota ini pergi? Saat suara Xiao Changtian berakhir, wajah para alkemis memerah. Mereka hanya mengatakan bahwa Xiao Changtian adalah kambing hitam, seorang manusia biasa. Mereka tidak menyangka badut itu adalah mereka. Berdiri di hadapan mereka, dia jelas merupakan seorang ahli yang tak tertandingi dengan kultivasi yang mendalam. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu dengan hormat berkata kepada Xiao Changtian. Senior, semua orang bersembunyi di parit. Bab 727, Hadiah Sistem 1. Treasure Pilheaven, di depan paviliun angin jernih. Setelah Xiao Changtian mendengar perkataan lelaki tua itu, dia berkata perlahan kepadanya,
Orang tua, mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang dan membantu mereka bersembunyi di alam surgawi untuk sementara waktu? Melihat sekelompok lelaki tua bersembunyi di parit, Xiao Changtian merasa sedikit emosional. Kini, setan ada di mana-mana, tetapi untungnya, tidak ada jejak setan di alam surgawi. Mendengar perkataan Xiao Changtian, lelaki tua itu bertanya dengan ragu, dunia surgawi. Ya, tidak ada setan di sana, dan ada banyak pembudidaya yang ramah dan kuat. Saya pasti bisa menjamin keselamatan Anda. Pada saat ini, Xiao Changtian perlahan menjelaskan kepada lelaki tua itu. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, mata lelaki tua itu menjadi basah. Senior, bisakah kita benar-benar pergi ke sana? Semenjak para iblis mengamuk di surga pil harta karun, kelompok alkemis ini selalu menantikan kemunculan aliansi jalan kebenaran. Namun, mereka tidak datang. Mereka tidak menyangka Xiao Changtian akan datang. Jadi bagaimana? Kumpulkan semua orang dan aku akan membawamu ke sana. Xiao Changtian berkata kepadanya perlahan saat dia melihat betapa sulitnya yang dialami orang-orang ini. Orang tua itu menyeka air mata dari sudut matanya setelah konfirmasi Xiao Changtian. Kemudian, dia berkata pada Xiao Changtian, "Senior, sebagian besar lainnya terjebak di pulau ini. Aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkan mereka." Pulau Obat, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah tempat para alkemis menanam tanaman obat. Ada formasi pertahanan paling kuat di Treasure Pil Heaven. Sebagian besar alkemis juga bersembunyi di Pulau Obat. Pada akhirnya, mereka terjebak di sana dan tidak punya cara untuk keluar. Xiao Changtian mendengar kata-kata orang tua itu dan berkata, "Pulau Obat, kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Ceritakan padaku tentang situasi di pulau itu saat kau di sana." Xiao Changtian perlahan berjalan menuju Pulau Obat di bawah pimpinan lelaki tua itu setelah kata-katanya berbunyi. Melalui orang tua itu, Xiao Changtian mengetahui bahwa ada banyak setan hiu di sekitar pulau itu. Mendengar berita ini, Xiao Changtian juga sangat gembira. Ketika sistem berada di surga Baodan, ia mendeteksi bahwa ada dua pemimpin iblis di surga Baodan. Setelah membunuh satu, Xiao Changtian masih berpikir tentang cara mendapatkan informasi tentang pemimpin iblis lainnya. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Tak lama kemudian, di bawah arahan lelaki tua itu, Xiao Changtian tiba di depan sebuah pulau. Keadaan pulau itu agak mirip dengan pulau di pegunungan 100.000. Pulau itu dikelilingi oleh air di semua sisi. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di telinga Xiao Changtian dan yang lainnya. Raungan. Seekor iblis hiu besar melompat dari danau dan hendak menyerang Xiao Changtian. "Senior, hati-hati." Monyet telinga enam berdiri di samping Xiao Changtian dan mengingatkannya ketika dia melihat setan hiu. Wuss! Xiao Changtian mencabut pedangnya dari pinggang dan menusukkannya ke arah hiu iblis itu. Pedang panjang itu menebas tubuh iblis hiu itu dan iblis hiu itu pun terjatuh ke dalam danau. Noda darah merah cerah muncul di permukaan air. Melihat ini, semua yang hadir menghela napas lega. Xiao Changtian berkata kepada yang lainnya, "Semuanya, kita harus membangun kapal. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi kita untuk pergi ke pulau itu." Mendengar perkataan Xiao Changtian, semua orang mengangguk padanya. Setelah itu, sebuah rakit kecil perlahan muncul dari ciptaan Xiao Changtian. 111 Pergilah dan lihat dulu. Kalian tunggu saja di sini. Karena keterbatasan bahan yang digunakan untuk membuat rakit tersebut tidak dapat menampung banyak orang. Oleh karena itu, Xiao Changtian juga berencana untuk pergi sendiri untuk melihat-lihat terlebih dahulu, lalu menyusun rencana lain. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, semua orang mengangguk padanya. Kemudian, Xiao Changtian mengemudikan rakit kecil itu sendirian dan perlahan berjalan menuju Pulau Obat. Pada saat yang sama, di danau, sekelompok setan hiu sedang menatap rakit Xiao Changtian. "Mana ada manusia seperti ini? Dia berani berparade di atas kita. Biar aku saja yang memakannya." Namun, pedang panjang milik orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kelompok setan hiu ini belum bergerak karena pedang panjang di pinggang Xiao Changtian. Baru saja, Xiao Changtian telah membunuh seekor iblis hiu dengan satu serangan, yang sungguh mengejutkan mereka. Pada saat ini, iblis hiu dengan tubuh yang relatif besar perlahan datang di antara mereka. "Kembalilah. Asal Dao Surgawi telah dikumpulkan. Kirim dia ke sana."
Serahkan manusia ini padaku. Orang yang berbicara adalah pemimpin iblis hiu. Baru saja, dia tidak bisa lagi merasakan aura Raja Kelelawar. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu betul bahwa dia pasti telah dibunuh oleh orang itu. Dan sekarang, Xiao Changtian ada di sini untuk menghentikan mereka mendapatkan asal Dao Surgawi. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak memberitahu Shark Demon lainnya tadi untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Dengan pemikiran ini, pemimpin setan hiu menyerang Xiao Changtian. Saat ini, di keranjang bambu di belakang Xiao Changtian, si kura-kura hitam perlahan merangkak keluar dan menatap pemimpin hiu yang hendak menyerang Xiao Changtian. Hiu kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Suara kura-kura hitam perlahan terdengar dalam pikiran pemimpin iblis hiu. Kemudian, pemimpin iblis hiu merasakan air danau di sekitarnya menolaknya. Mereka bahkan menyerangnya. Binatang surgawi kura-kura hitam. Pada saat ini, pemimpin iblis hiu berkata dengan kaget. Namun, dia mengabaikan kata-katanya. Pemimpin iblis hiu itu dengan cepat berubah menjadi mayat. Tidak, tunggu saja. Ras jahat tidak akan membiarkanmu lolos. Pemimpin iblis hiu berteriak pada kura-kura hitam. Xiao Changtian yang berdiri di atas rakit juga merasa sedikit aneh. Pandangannya tertuju pada danau di bawah. Setelah melihat tidak ada perubahan di danau, mereka terus berjalan maju. Pada saat ini, suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Ding dong, tuan rumah telah membunuh pemimpin iblis keempat. Sekarang, aku akan memberikan hadiah kepada tuan rumah. Harap periksa dengan saksama. Mendengar suara sistem, Xiao Changtian sedikit bingung. Bagaimana dia membunuh pemimpin iblis lainnya? Mungkinkah itu hiu? Namun, penundaan sistem agak terlalu lama. Tentu saja ini bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah sistem baru saja mengatakan sesuatu. Hadiah sudah diberikan kepadanya. Kalau begitu, dia bisa berkultivasi. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian juga merasa gembira. Pada saat inilah, di kedalaman danau, energi asal Bao dan Tian terus-menerus melonjak ke dalam lubang cacing spasial. Pada akhirnya, lubang cacing itu perlahan tertutup.